Pemirsa, sejumlah anggota polisi telah menjalani sidang kode etik dan dikenakan sanksi yang beragam, mulai dari patsus, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sejauh ini ada 10 anggota polisi yang sudah disidang dan 9 diantaranya telah dikenakan sanksi. Sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP terhadap anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Sejauh ini sudah ada 10 polisi yang disidang dan 9 diantaranya telah dijatuhi sanksi, mulai dari patsus, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Yang pertama tentu aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo juga terbukti melanggar kode etik dengan merintangi penyidikan kasus tersebut. Sambo pun disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya adalah Kompol Cuk Putranto. Dalam perintangan penyidikan, ia berperan merusak CCTV di pos satpam rumah dinas Sambo. Cuk disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni bersama dengan Cuk Putranto juga merusak CCTV di pos satpam rumah dinas Sambo. Selanjutnya, Kombes Agus Nurpatria. Ia juga terbukti merintangi penyidikan dengan merusak CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Sanksinya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Satu lagi polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu AKBP Jerry Raymond Siagian. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya ini terbukti tidak profesional dalam menangani laporan kasus Brigadir Joshua. Selain itu, ada AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Ranakta Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir Joshua. Pujiarto disanksi penempatan khusus 28 hari dan permintaan maaf. Kemudian, satu-satunya polwan sejauh ini yang disanksi dalam kasus Sambo adalah AKP Diah Chandrawati, mantan Paurlok Bakrenmin di Propam Polri. Ia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas sehingga terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dia disanksi demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Ada pula mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam. Sadam terbukti mengintimidasi 2 jurnalis saat meliput kasus Sambo. Sanksinya demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Selanjutnya adalah Brigadir Frilian Fitri Rosadi, mantan BA Biro Provos di Propam Polri. Ia disanksi demosi 2 tahun dan permintaan maaf. Kejaksaan Agung buka opsi gabungkan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo. 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani kasus yang merintangi proses penyidikan itu. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Verdi Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Verdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Verdi Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski 2 perkara yang menyeret Verdi Sambo merupakan 1 rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Verdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim iNews melaporkan. Bribka RR menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri untuk keterangan tambahan melengkapi berkas agar segera P21. Sementara tim pengacara Brigadir Joshua cium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo.
Hari ini Bribka Riki Rizal atau Bribka RR kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan mengenai kejadian di Magelang. Herman Umar, pengacara Bribka RR, mengatakan fakta baru dari pernyataan kliennya. Sebagai ajudan Ferdi Sambo, Bribka RR punya tugas khusus, yakni hanya bertugas di Magelang untuk menjaga anak-anak FS yang masih kecil. Namun pada hari itu Bribka RR mengikuti PC dan rekan-rekan lainnya karena permintaan terakhir Sambo untuk mendampingi PC yang kondisinya sakit bersama dengan yang lain. Kuat sama RR di ruang tengah di tetangga. Besok paginya mereka udah siap-siap, udah diingatkan besok pagi kita ke Jakarta. Tolong antarin, dia bilang juga ke RR, Ibu, tolong antarin saya karena saya kurang sehat. Sebenarnya RR ini tidak akan ke Jakarta, dia tinggal di Magelang untuk ngurus anaknya yang sekolah ini. Karena itu ADC-nya, ajudannya dia untuk diperuntukkan untuk itu. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan, memberikan pernyataan bahwa dirinya mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Ferdi Sambo. Sebab para pemain dalam kasus ini melibatkan jaringan yang profesional. Ia pun mengkritisi penggunaan lie detector dalam uji kebohongan yang penuh masalah. Peradilan sesat, kalau itu mah ringan banget, cuma urusannya Sambo. Mas, ini taruhannya negara ini, penegakan hukumnya loh. Karena ini ujungnya harus ke pengadilan. Kalau Komnas mah enak, dia cuma rekomendasi aja. Konferensi pers, isinya rekomendasi gitu kan. Padahal dia sendiri yang ngomong, rekomendasinya banyak nggak dijalanin gitu loh. Kan saya sedih jadinya. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan dari saya, tunggu tanggal mainnya, saya keluarin lagi. Johnson menambahkan pihaknya berharap tim Sus Mabes Polri akan mengusut kasus kliennya tersebut dengan terang benderang dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, beberapa kali membuat surat. Salah satunya dalam surat yang diunggah istri Brigjen Hendra, Sambo menjelaskan mengenai perusakan CCTV di rumah Duren 3 Jakarta. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra, Silisah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya, namun semuanya akan dibuktikan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Ferdi Sambo menulis surat khusus mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Pada awal surat, Ferdi Sambo mengungkap penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang harus ditanggung senior hingga rekan sejawatnya di Polri. Selain berharap permintaan maaf diterima, ia pun siap menjalankan konsekuensi hukumnya. Pemirsa, beberapa waktu lalu Ainews sempat mengundang Joyce Manurung, pakar tulisan tangan sekaligus psikolog, untuk menganalisa surat Ferdi Sambo. Dan berikut penilaian dari Joyce. Munculkan dalam sebuah perilaku. Namun nilai-nilai itu akan bisa dibaca ketika kita bisa melihat pola perilaku yang dimunculkan dalam berbagai situasi atau kondisi. Jadi ada satu ritme yang akan terbaca sehingga kita bisa menentukan kecenderungan dari misalnya ketulusan, ada unsur manipulasi atau tidak. Lalu yang berikutnya kalau saya katakan soal kejujuran, ini kan bicara soal manipulasinya muncul apa enggak begitu ya. Nah, untuk menentukan seseorang itu manipulatif atau tidak dibutuhkan banyak sekali tanda, Mas dan Mbak. Jadi kurang lebih 40-60 tanda yang harus kita temukan dari tulisan tangan ini. Jadi untuk itu sepertinya perlu ada nanti pengukuran lebih lanjut terkait hal tersebut. Iya, lalu Mbak Joyce, kira-kira bagaimana kondisi Ferdi Sambo saat menulis surat ini?
Ya, memang kalau kita perhatikan, saya tidak akan, disclaimer-nya adalah kita kan sebenarnya tidak memahami atau tidak tahu persis 100% apakah beliau yang menuliskan surat ini atau tidak gitu. Nah, yang kita tahu adalah penulis dari surat yang pertama dan sekarang surat kedua begitu. Nah, kalau kita perhatikan memang ada sejumlah tanda-tanda yang konsisten masih dimiliki oleh penulis tersebut, baik di surat yang sebelumnya maupun yang sekarang. Jadi kalau saya katakan unsur-unsur kemiripan itu masih ada ya. Lalu berikutnya penulisan spasi, itu jarak kata itu masih konsisten dipertahankan gitu. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini di surat kedua itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self consciousness. Itu ada di paragraf 1 itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang 2 September lalu merupakan momen 8 tahun hari jadi Yosua bersama kekasihnya. Mengenang momen istimewa itu, kekasih Yosua mengunggah video dan ucapan di media sosial. Jumat 2 September 2022 merupakan hari jadi hubungan asmara mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan sang kekasih Vera Mareta. Brigadir J sudah tiada karena menjadi korban pembunuhan. Vera tidak dapat merayakan hari bahagia bersama. Ia hanya mengunggah kenangannya dengan Brigadir J pada laman Instagram. Vera mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen terakhirnya di samping peti jenazah Brigadir J. Video tersebut disertai kalimat, "Selamat tanggal 2 sayangku yang di surga, tanggal di mana kita sama-sama mengakui perasaan." 2 September 2014, 2 September 2022. Tuhan Yesus bersama kamu di sana dan aku di sini. Sebelumnya momen kesedihan juga dirasakan keluarga saat acara wisuda Brigadir Joshua. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, tak hentinya menitikan air mata saat mewakili almarhum putranya menerima ijazah kelulusan dalam wisuda Universitas Terbuka yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Almarhum Brigadir Joshua lulus sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan predikat sangat memuaskan. Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Terbuka bahkan menyanyikan lagu daerah Sumatera Utara sebagai bentuk simpati atas kematian almarhum Brigadir Joshua. Yang belum tercapai itu Mas perwira ajal sudah menjemput dia. 2 hal yang belum tercapai sudah diangkat oleh Tuhan. 1, dia belum dapat ijazah kesahnya. Yang kedua, dia rencana tahun depan mau menikah. Di mata keluarga, kerabat, dan kekasih, Brigadir Joshua dikenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang. Sebelum meninggal, Brigadir J dan Vera Mareta menjalani hubungan asmara selama 8 tahun. Keduanya bahkan telah merencanakan pernikahan. Namun, takdir berkata lain, kini mereka telah terpisah ruang dan waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian breaking news malam ini. Saya Mirva Suri pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.